Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menyembah Tuhan, bersekutu di dalam kasih, menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh menghampiri tahta kasih kami, menaikkan pujian syukur penyembahan kami kepada sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selalu. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dan kudus hadiratmu. Diri tanda kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah, ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hati kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu, sungguh dekat Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ya Allah, terpujilah nama-Mu.
Terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah. Ya Allah, ya sebab di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada kelepasan, di dalam Engkau ada jawaban, di dalammu ada pertolongan. Sebab Engkau sumber yang tak terbatas. Segala yang terbaik semua berasal daripadamu. Sebab kami mau terus melekat kepadamu, menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu, memenuhi hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Damai sejahtera yang Kau beri bagi kami tidak seperti yang dunia beri. Damai sejahtera-Mu abadi, kekal selamanya. Hati kami tenang di dekat-Mu, hati kami damai, kami aman bersama-Mu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Allah. Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala. Engkau Raja di atas segala Raja. Nama-Mu besar dan ajaib. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab Kau ajaib, sebab Kau dahsyat, Kau hebat. Engkau segalanya bagi kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tetap di dekat. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami.
Pertolonganmu tak pernah terlambat dari pertolonganmu ajaib bagi kami. Haleluya. Sungguh Engkau baik, teramat baik, selamanya Kau baik. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Bapa yang kekal. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami puji, kami sembah. Sebab daripada pulang datangnya pertolongan kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Layak dipuji, layak disembah, ditinggikannya. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Ajaib, ajaib Engkau. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang. Sebab Engkaulah pertolongan kami. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Dan jiwa kami benar-benar menyadari hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang memelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau mengikat hatiku. Sahabatku tak satu lagi.
di situ Tuhan bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Terima kasih menuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada denganmu, Kau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu, Kau pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di saat aku rasaku lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang, karena hati kami dipenuhi dengan firman. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Waktu kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji firman, taat melakukan setiap perintah-perintah, sehingga hati kami tetap tinggal tenang, menikmati kasih dan kuasa-Mu yang dinyatakan dalam hidup. Terima kasih buat pagi hari. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya akan firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman.
Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Simon. Baik, selamat pagi semua. Tuhan memberkati kita, memberi kita kekuatan dengan tubuh yang sudah istirahat, dan pagi ini kita semuanya mendapat kekuatan baru. Sekarang kita sudah sampai ke ayat yang pasal yang ke-43 ya. Saya bacakan, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantinya. Ayat keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, dan kuciptakan untuk kemuliaanku, dan kubentuk, dan juga kujadikan. Ya, jadi 1-7 itu perikop pertama ini, ya kan, kita tahu bahwa bangsa Yehuda sedang dalam pembuangan di Babel sana, ya kan, diserang ya bangsa Babel, maka bait suci ya dihancurkan, perkakas dijara, tembok diruntuhkan, kota Yerusalem jadi hancur, ya kan, mereka ditawan jadi budak. Anda bisa bayangkan mereka semua sudah kehilangan segalanya. Tapi yang berbahaya, ya kan, bahwa mereka berpikir dan memandang diri mereka budak, memandang diri mereka sudah tidak berguna. Maka itu kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga, kadang-kadang kita seperti merasakan, ya kan, harga diri kita, perasaan kita, rencana hidup kita sepertinya sudah hancur, ya, tidak ada gunanya. Karena apa? Karena itulah dosa yang mengikat kita. Tetapi pagi ini kita bersyukur ya, di dalam pasal 43 ini, ya kan, Allah adalah satu-satu penebus, ya kan. Jadi di sini di ayat ke 1b mengatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi sebetulnya kalau kita mengerti hidup kita begitu luar biasa. Hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita hanya bagaimana melakoni dan menjalankan hidup ini, ya kan, dengan meminta petunjuk Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Allah itu yang luar biasa kebaikannya bagi kita. Sehingga sebetulnya kalau kita menjalani hidup ini dengan tuntunan dan firman Tuhan, kita tidak akan merasa bahwa hidup kita ini hancur. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Apalagi di ayat keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
Ya, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak-anak cucu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Jadi kalau kita mengerti bahwa sesungguhnya ya kan kita ini perlu Tuhan, ya. Kita tidak ada yang sempurna. Saya merenungkan dalam hidup ini ya kan. Kenapa hidup kita kadang-kadang kita suka tidak cocok kepada orang lain? Kenapa dengan suami istri juga kita kadang-kadang kita tidak bisa sama-sama. Kita suka bertengkar, ya kan? Jadi sebetulnya itu Tuhan sudah ajar kita di sini, ya kan? Aku tuh datang sudah menebus engkau, yang mengutus anaknya. Ya di sini ayat ke 4 ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberi manusia sebagai gantimu. Tuhan sudah tebus kita, ya, sudah tebus kita mengutuskan anaknya yang tunggal, ya kan. Sebetulnya masalahnya kita mau terima atau tidak, ya. Pembelajaran hidup ini harus kita lakukan. Jadi jangan kita hanya seperti aku masih seperti yang dulu, nggak bisa. Ya, saya banyak menemukan orang-orang yang tidak mau berubah, hanya kalau terjadi tekanan yang keluar lagu lama. Aku masih seperti yang dulu di rumah lama dengan lingkungan, ya kan, putaran-putaran pusaran yang tidak di dalam Tuhan, ya kan, yang keluar mungkin kata-katanya kebun binatang lah, sumpah serapah lah. Nah, ini tidak menjadi contoh dan teladan. Kita tahu bahwa kita ini sudah ditebus Tuhan. Kalau kita sudah ikut Tuhan, kita mau hidup kita ini betul-betul ada Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak punya Tuhan, ya kita seperti orang dunia. Ya, tidak ada nilai. Sebagai anak Tuhan tentu kita harus punya nilai. Kita sudah ditebus. Maka di sini saya sangat bersyukur ya kan bahwa ketika ya kan saya ya diizinkan Tuhan dengan waktu masa lalu kecil saya dipanggil Tuhan untuk menjadi anaknya, begitu banyak drama-drama yang berlaku. Tetapi satu ya yang menjadi ucapan syukur bagi untuk saya bahwa apapun masa lalu saya, orang tua saya ya kan yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan, dan ketika Tuhan panggil kita, kita harus belajar berespon benar dengan firman-Nya. Mungkin masa lalu kita gelap, masa lalu kita sangat jahat, tetapi kita tahu ya para nabi-nabi juga ada yang jahat seperti yang membunuh ya kan orang-orang Kristen ya kan akhirnya diselamatkan Tuhan. Jadi kita harus tahu hidup kita ini kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, tetapi kita harus andalkan Tuhan dan kita berjalan sama Tuhan, maka kita akan mendapat damai sukacita. Di sini dikatakan ya kan apabila engkau ya kalau sudah ditebus, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi kita tahu kalau kita sudah ditebus Tuhan, kalau kita hidup benar-benar ikut firman Tuhan, bukan berarti kita tidak ada lagi tantangan, ada, pasti ada tantangan karena Tuhan sedang mengajar kita melalui satu proses. Tetapi di dalam proses itu kita harus punya progres. Jadi di sini saya lihat ya sebetulnya kalau kita bilang oh ikut Tuhan itu tidak ada tantangan, enggak. Ya kan kalau hidup ikut Tuhan tuh ada perbedaannya. Perbedaannya itu ketika kita menghadap tantangan, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan pikiran kita semuanya. Kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun. Maka saya bilang firman Tuhan ini iya dan amin. Ketika kita membaca terus-menerus kita merenungkan ya kan, begitu datang serangan, datang tekanan, yang keluar itu harusnya bukan ego kita lagi, tapi firman.
Ya, firman mengatakan bahwa orang ego itu, orang cepat marah itu, ya kan, seperti saya dulu gampang marah. Tapi itu ketika kita sudah belajar di Koromdeo, baca firman terus, ya kan. Jadi apa yang keluar, Tuhan ingatkan lewat Amsal bahwa orang orang yang cepat marah itu orang bodoh yang tidak menang untuk memimpin. Jadi disitulah kekuatan kita. Maka dalam perikop yang pertama ini, Allah sudah menebus kita, maka kita perlu, ya kan, hidup sesuai menuruti firman Tuhan. Karena dialah yang menjadi penolong kita. Saya lanjutkan ke perikop yang kedua, ya kan. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahu hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksi supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukan siapakah yang dapat mencegahnya. Begini 14, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu. Rajamu menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Orang yang menyuruh kereta, orang yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku dan memberitakan kemasyhuranku. Nah, di sini perikop kedua, Israel dijadikan Tuhan sebagai saksi. Jadi di sini dikatakan, ya kan, mengapa, ya kan, kita ini adalah Israel rohani. Tentunya orang tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata hari ini, muka ketemu muka dan sebagainya, tapi orang bisa melihat Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi satu-satunya bagaimana kita menjadi saksi Tuhan, yaitu kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan mengandalkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup lebih baik lagi. Dan di sini dijelaskan, ya kan, aku
Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi Tuhan itu sudah datang untuk menyelamatkan kita. Tapi kembali lagi, apakah kita mau? Ya kan, ada firman Tuhan katakan, marilah kepadaku hai kau yang letih lesu dan beban berat, maka kita datang sama Tuhan. Kadang-kadang kita tidak suka datang kepada Tuhan. Kita lebih banyak mengandalkan pikiran kita, ego kita, kemampuan kita. Sebetulnya itulah kelemahan dan kekurangan kita yang belum mengenal secara pribadi bagaimana Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa, kita tidak mampu untuk melangkah. Karena apa? Karena hidup ini terus terang aja. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, duniawi kebanyakan yang kita lakoni, bukan firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengandalkan pikiran kita, duniawi kita, ya ego kita yang keluar, kita tidak akan menemukan jalan keluar. Tetapi kalau kita andalkan firman, ya firman itu yang akan menuntun kita. Tetapi memang tidak gampang, susah sekali. Kita gampang untuk mengatakan, tapi sulit untuk mempraktekkan. Contoh di sini ya kan, dikatakan ayat 18 ya kan, firman-Nya jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang pada zaman purbakala ya kan. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya. Nah, musuh yang terberat bagi kita adalah ketika kita tidak bisa punya firman di dalam pikiran kita, apa yang terjadi? Terus masa lalu, dan masa lalu. Sedangkan masa lalu itu menjadi patokan, tapi bukan menjadi tuntunan, ya. Masa lalu itu hanya patokan, oh saya dulu begini dan begini. Tapi hari ini ketika saya berjumpa dengan Yesus, ya kan, saya harus lahir barusan, saya sudah ditebus. Apa yang saya mau lakukan? Langkah pertama yaitu kita harus tinggalkan pola lama kita, pola-pola yang tidak menguntungkan kita, karena iblis selalu memberi satu impian buat kita. Wah, kalau ikut Tuhan itu susah, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi kalau iblis, oh semuanya boleh. Karena iblis tidak mau dia sendirian, dia mau undang banyak orang, memenangkan banyak anak Tuhan. Karena hari-hari ini kita tahu semakin jahat. Ya kan, jadi di sini kalau kita hanya mengingatkan masa-masa lalu kita, ya kan, kita pernah sakit hati, kita pernah dikecewakan orang, ya. Kalau saya terus terang aja, hidup saya ini sudah porak-poranda dari harga diri, dari hinaan, yang semua apapun saya sudah terima, tapi saya meresponi dengan firman. Ya kan, kata firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Tapi kita ampuni, kita doakan, ya, kita taruh bara di atas kepalanya. Supaya apa? Ujung-ujungnya dia nggak tahan. Ya. Jadi kita harus melalui banyak cobaan. Saya merasakan bahwa cobaan yang saya lalui itu adalah satu pelajaran, satu pengajaran Tuhan di dalam hidup saya. Bagaimana saya mau menjadi lebih baik, ya. Kalau bilang saya sudah baik tidak mungkin. Karena apa? Hari-hari kita berjalan terus, tapi kita akan lebih baik, semakin baik dan jadi baik itu ketika ada firman Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita. Jadi kita tidak lagi mengingat masa-masa lalu yang sudah berlalu, kita tinggalkan, tapi itu menjadi pedoman kita, jangan sampai jatuh di sana. Nah, di sini ayat 19, aku lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru Tuhan sudah siapkan sebetulnya, ya. Jadi menjadi orang tua tidaklah gampang juga, ya. Sebagai orang tua, kemarin saya bicara sama istri kami sharing bagaimana, ya kan. Kalau kita melihat masa lalu, ya kan, begini, sekarang begini, ya, kita ambil jalan yang terbaik, kita doakan supaya semua. Ya, kita jadi orang tua ada 3 fase. Fase pertama ketika mereka kecil, ya kita harus ngurusi mereka, ya kan, dengan begitu susah payah. Ya, kedua ketika mereka selesai mau kuliah, itu juga fase kedua, ya kan. Nah, fase ketiga adalah ketika mereka sudah berumah tangga.
ya kan? Jadi memang ada orang berpikir begini, kalau sudah menikah ya urusan dia, ya kan? Betul, itu betul. Tapi sebagai orang tua yang bertanggung jawab, di mana kemarin Pak Ahyong juga mengatakan di pemuritan pria, ya kan, bahwa kita tidak boleh, ya kan, melepas tanggung jawab seperti apa itu Heskia. Ya, Heskia itu lepas tanggung jawab sehingga jadi anaknya yang menjadi raja, siapa namanya lupa saya. Nah, jadi di situ ya kan anaknya itu menjadi raja yang sangat jahat, ya. Karena apa? Karena seorang ayah tuh harus menjadi mentor buat anak-anaknya, ya. Kita nggak bisa ngomong ya mereka udah hebat, mereka udah bisa, nggak bisa. Tapi kita harus katakan bagaimana hidup aku menjadi orang tua adalah orang tua yang dapat menjadi berkat bagi anak-anak. Tidak gampang, ya. Apalagi seperti saya sekolah tidak sekolahan, ya anak saya sekolahnya bagus, ya kan. Kadang-kadang kita bicara sama mereka, mereka anggap, aduh, apalah, papi itu apa? Kami ini sekolahan, tetapi saya tidak pernah merasa minder karena saya tahu, ya kan. Sekolah itu baik, ya kan. Tetapi mereka belum baiknya karena mereka belum memasuki masa yang namanya hidup secara nyata, ya. Mereka belum masuk sekolah kehidupan, baru mau masuk, ya kan. Hanya teori-teori nggak bisa, ya. Teori itu, ya saya sering bicara sama anak-anak saya, teori itu baik, teori itu nggak pernah salah, tapi yang salah karena aku dan kamu, ya. Nah, di sini yang kita harus kasih tahu, ada yang berpikir masa lalu, ya kan, tapi masa sekarang udah nggak bisa lagi. Karena apa? Sumber daya manusianya, kedisiplinan ilmunya berbeda. Jadi yang saya selalu mengatakan tidak ada yang salah. Tapi yang harus kita bersama-sama belajar dan berubah. Karena Edko bilang kesepakatan itu adalah kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Jadi kita harus sepakat. Suami istri juga harus sepakat bagaimana. Karena terus terang nggak ada suami istri yang bisa sama-sama senilai, nggak bisa, ya kan, ya. Dominan ketemu stabil bagaimana, dominan ketemu cermat bagaimana, ketemu intim bagaimana, ya. Jadi semua kita banyak masalah. Jadi di sini kita kalau ada 3 hal hari ini yang saya catat itu, ya Tuhan mau jadikan kita apa itu, satu, hiduplah sesuai dengan firman menjadi saksi, ya kan. Menjadi memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Jadi yang penting ada kesepakatan suami istri. Saya selalu dengan istri saya tanya gimana, ya kita sepakat, ya kan. Kalau udah sepakat itu tidak ada yang disalahkan. Ada yang salah tidak boleh disalahkan karena kita sudah sepakat. Nah, disinilah saya merasakan apa yang saya jalani hidup ini, kenapa ya kan bisa enjoy dan sebagainya, karena kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi kita ya kan ingin sekali hidup kita ini menjadi bermakna di hadapan Tuhan, ya kan. Yang berikutnya perikop ketiga, ya. Perikop ketiga, dosa Israel diampuni. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu, tetapi engkau memberkati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah aku, marilah kita berperkara.
Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Jadi kita tahu perikop ketiga ini yaitu dosa Israel diampuni. Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Tapi kadang-kadang kitanya yang selalu tidak tahu diri ya. Kadang-kadang kita kurang berterima kasih ya kan sama Tuhan alias sudah ditolong tapi tidak pernah tahu diri. Selalu menuntut orang lain tapi kita tidak pernah mau berubah. Ayat ke-24b, tetapi engkau memberkati aku dan dengan dosamu engkau menyusahkan aku dan dengan kesusahan. Jadi di sini kita terus terang aja, kita nih orang-orang anak-anak Tuhan kadang-kadang kita suka menyusahkan ya Bapak kita di surga. Dia sudah kasih tahu sama kita, sudah mengajar kita, dan di sini dikatakan juga, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, ingatkanlah aku, mari kita berperkara, kemukakan segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ya, karena 27 Bapak leluhur yang pertama sudah berdosa dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Jadi kita terus terang aja hidup kita harus tahu diri ya kan. Karena Tuhan sudah mengampuni, kalau kita tidak mau juga ya ujungnya apa? Kita di sini ya kan ditumpas dan dinista. Ya, jadi saya rasa hidup ini cukup, ya kan? Kita mengerti. Saya tidak merasa hidup ini susah, meskipun itu kadang-kadang banyak susahnya, karena saya punya Tuhan yang menolong dan memimpin pikiran saya. Jadi ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, kita sudah ditebus, ya kan? Kita sudah diampuni dan kita dijadikan saksi. Nah, hari ini hidup ini pilihan, jadi kita mau pilih seperti apa, ya kan, mau jadi orang yang memang memuliakan Tuhan atau mau menjadi orang yang menantang Tuhan. Demikian, ya Her, tolong diringkasi lagi dan dilengkapi bila ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada 3 perikop yang kita belajar yang mengait satu dengan yang lain tentunya. Seperti apa yang sudah diurai tadi satu persatu, kita bersyukur karena kasih Tuhan kita menjadi berharga di mata Tuhan, sehingga kita ditebus dengan darah yang mahal, dan bukan saja ditebus, tapi kita juga menjadi orang yang berharga, jadi anak yang dikasihi, sehingga ada perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan yang ajaib, seperti apa yang digambarkan di perikop yang pertama. Ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan. Nah, yang kedua diajar bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. Bukan saja karena perbuatan-perbuatan besar Tuhan di masa lalu dalam hidup kita, tetapi juga Tuhan akan terus-menerus melakukan hal-hal baru untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya hidup kita ini menjadi kesaksian bagi orang-orang. Oleh sebab itu, mari jangan lagi kembali kepada dosa, tapi teruslah berjalan semakin hari semakin serupa dengan Kristus, supaya hidup kita ini benar-benar jadi kesaksian. Ya, berkali-kali saya harus katakan, kita nggak sempurna, kita belum sempurna, tapi kita sedang dalam proses yang terus ada progres di dalamnya, dan itu dimulai waktu kita menerima anugerah keselamatan hidup kekal. Hidup kita semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, semakin baik, semakin berjalan dan selaras dengan jalan Tuhan, sehingga sungguh hidup kita menjadi saksi. Kita tidak menggenapi seperti apa yang firman Tuhan katakan,
seperti anjing yang kembali kepada muntahnya atau babi kembali kepada kubangannya, tetapi sungguh-sungguh hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menebus hidup kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mari kerjakan bagian kita dan sembari terus menikmati perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu bisa baca dan renungan kembali apa yang kita terima pagi hari ini, dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Simon. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia, nanti tutup sama Pak Simon. Baik, mari kita sepakat kita berdoa bersama pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa kami yang tidak layak sudah ditebus. Kami sudah diselamatkan ya Bapa, karena Engkau melihat begitu hidup kami yang berharga. Engkau juga selalu memberikan perlindungan, penyertaan di dalam setiap musim hidup kami. Bapa, kami mau hidup menjadi saksimu bahwa kami hidup sudah diselamatkan. Kami adalah umat yang sudah ditebus, dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena selalu ada hal-hal yang baru yang kami alami di dalam hidup kami, karena kami diperbarui oleh firman Tuhan yang hidup itu ya Bapa. Dan kami mau menjadi serupa dengan Engkau Sang Penebus kami ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk firman yang boleh disampaikan oleh Pak Simon. Tuhan, Kau terus berkati Pak Simon. Engkau berkati dia sebagai ayah bagi anak-anaknya. Kau berkati dia juga sebagai untuk cucu-cucunya ya Bapa. Biar Kau terus pakai dia ya Bapa. Kau tambahkan terus hikmat marifat yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Kau berkati juga ya Bapa setiap usaha yang dia lakukan. Kau berkati juga pelayanannya ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk Ibu Simon yang terus eh, bersama-sama dengan Pak Simon berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah orang tua kami ini boleh menjadi contoh dan teladan buat kami-kami, keluarga-keluarga muda ya Bapa. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa pertama untuk Buyung Christian ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap usaha yang sudah dimulai di Kota Bojonegoro. Tuhan, Engkau, Engkau, Engkau sertai mereka ya Bapak. Engkau tolong ya Bapak, supaya usaha yang dimulai ini boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kau terus saya pimpin ya Bapak, supaya selalu ada kelancaran di dalam usaha yang dilakukan ya Bapak. Juga kami mau berdoa untuk Ibu Wirianti ya Bapak. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberikan kesehatan di usianya yang sekarang ini ya Bapak. Demikian juga untuk Pak Siregar. Di dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab yang dia kerjakan ya Bapak. Supaya Tuhan selalu menyertai dan menolong kedua orang tua kami ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami Bu Dorcas ya Bapak yang telah melakukan kemo dan terus melakukan pengobatan di rumah sakit. Tuhan, Kau berikan kekuatan, Engkau berikan terus supaya hatinya selalu melekat kepada Engkau, terus berpengharapan hanya kepada Engkau ya Bapa. Berkati juga semua usaha-usaha medis, berkati dokter, berkati juga eh, rumah sakit yang sudah eh, memberikan pemulihan kepadanya ya Bapa. Kau pakai semua Bapak instrumen-instrumen yang ada supaya dia boleh memperoleh kesehatan kamu kembali ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh menyembuhkan. Hanya oleh bilur-bilur-Mu lah yang mampu menyembuhkan dia ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat-saat ini ya Bapa, mungkin ada kekhawatiran mengenai ke depan apa yang akan terjadi dengan negara kami. Tapi kami percaya Bapa bahwa di dalam segala permasalahan, di dalam segala pergumulan hidup kami, baik berbangsa dan bernegara, Tuhan selalu ada menyertai kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap pemimpin yang ada di Indonesia ini ya Bapa, mulai dari eh, mulai dari pemimpin yang paling rendah ya Bapa, sampai kepada Bapak Bupati, Gubernur, sampai kepala negara kami dan setiap jajaran menteri. Kau berkati mereka untuk selalu bekerja dengan didasarkan takut akan Kau ya Bapa. Dan untuk setiap permasalahan-permasalahan di dunia ini ya Bapa, kami percaya ada campur tangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang terbaik untuk isi dunia ini ya Bapa.
Bapa di surga, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami, berkati juga usaha kami, berkati juga keluarga kami, berkati semua usaha yang kami lakukan ya Bapak, baik pun itu pelayanan kami. Kau Tuhan yang selalu bersama-sama kami, yang selalu menyertai dan memberikan arahan di dalam setiap langkah hidup kami. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas tuntunan dan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami selalu mengingatkan firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan arahan hidup kami, supaya kami hidup semakin hari semakin layak di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat semua aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami, semua kami Tuhan, tanpa terkecuali. Kami menyerahkan juga semua teman-teman kami, mungkin mereka di dalam pencobaan, mereka dalam beban, dan banyak halangan yang merintangi hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Sang Penjuru bagi kami untuk Tuhan, bahwa mereka keluar. Bila mereka yang dalam kesusahan, Tuhan beri penghiburan. Yang dalam percobaan, Tuhan beri kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau terima berkat-Mu, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima Yong, kasih. jalan Yong. Willy lagi sampai mana, Will? Ya, oke, Pak. UTW nih.